Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Melanjutkan cerita yang kemarin. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sementara Diki yang memang sedang merencanakan untuk balas dendam kepada ayahnya sendiri, akibat dia telah melakukan tumbal dan merugikan para gadis muda yang telah menjadi pacarnya. Sementara di sisi lain saat itu, Dimas juga tidak tahu kapan tepatnya perasaan dia kepada Diki mulai tumbuh. Mungkin sejak pertama kali ia menyadari bahwa Diki berbeda dari yang lain, atau mungkin sejak ia tahu bahwa Diki adalah satu-satunya orang yang pikirannya tidak bisa ia baca. Diki adalah teka-teki yang ingin ia pecahkan. Sejak pertemuan di taman sekolah, ketika Diki menolak minuman yang ia tawarkan dan pergi begitu saja, Dimas merasa semakin terdorong untuk mendekatinya. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap dingin lelaki itu. Sesuatu yang membuatnya selalu menjaga jarak dari orang lain. Hari demi hari Nimas mencoba berbagai cara. Ia mulai mencari tahu tentang Diki melalui teman-temannya. Namun tak banyak yang bisa ia dapatkan. Diki memang bukan tipe orang yang mudah didekati. Ia selalu menyendiri, jarang berbicara dan tampaknya tidak memiliki teman dekat. Satu-satunya hal yang diketahui banyak orang adalah bahwa ia tampan dan juga misterius. Dua hal yang membuatnya menjadi daya tarik bagi beberapa siswi di sekolah mereka. Tetapi bagi Nimas, daya tarik Diki bukan hanya dari penampilannya. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Setiap kali Diki duduk sendiri di taman ataupun sudut kelas, Nimas akan mencoba mendekatinya. Kadang ia hanya duduk di dekatnya, tanpa berkata apa-apa. Kadang ia mencoba mengajaknya bicara, meskipun Diki hanya merespon dan anggukan, atau sekedar melirik sebentar sebelum kembali diam. Namun semakin sering ia mencoba mendekati Diki, semakin jelas bahwa lelaki itu tidak ingin didekati. Diki mulai menghindarinya. Ia tidak hanya pergi setiap kali Nimas datang, tapi juga mulai menjauh dari tempat-tempat yang biasanya ia kunjungi. Jika Nimas ada di perpustakaan, Diki tidak akan masuk. Jika Nimas menunggu di taman, Diki akan memilih tempat lain untuk duduk. Awalnya Nimas berpikir ini hanya kebetulan. Namun semakin lama ia sadar bahwa Diki benar-benar berusaha menjauh darinya. Hingga singkatnya pada akhirnya, suatu hari sepulang sekolah saat Nimas kembali mencoba mendekatinya. Ia ingin berbicara dengan Diki di koridor yang sepi. Namun Diki tiba-tiba berhenti dan menoleh kepadanya dengan tatapan tajam. Nimas, kenapa kau selalu mengikutiku? Suaranya dingin. Nimas terkejut. Ini pertama kalinya Diki berbicara langsung kepadanya dengan nada yang begitu serius. Diki, aku hanya ingin... Sudah, jangan mendekatiku lagi. Nada suaranya keras, membuat Nimas menjadi beku di tempatnya. Aku tidak butuh teman. Aku tidak butuh siapapun. Jadi berhentilah. Jangan ganggu aku lagi, ucap Diki saat itu. Setelah mengatakan itu, Diki pun berbalik dan pergi, meninggalkan Nimas yang masih berdiri di tempatnya dengan perasaan campur aduk.
Namun saat itu sesuatu yang aneh pun terjadi. Saat Diki sudah berbicara dengan penuh kemarahan, saat emosinya begitu kuat, Dimas merasakan sesuatu. Seperti kilasan perasaan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ini untuk pertama kalinya, akhirnya Dimas, ia bisa merasakan sesuatu dari dalam hati Diki. Dia bisa membaca pikirannya. Diki sepertinya mengalami trauma. Namun trauma apa? Dimas masih belum tahu. Yang jelas itu adalah rasa sakit yang mendalam. Namun Dimas memang tidak bisa memahami sepenuhnya. Loh, kenapa Diki trauma ya? Apa yang membuat dia begitu tertutup? Sebenarnya, apa yang telah terjadi padanya sih? Dimas merasa semakin penasaran. Tetapi di saat yang sama ia juga merasakan sesuatu yang lain. Perasaan yang selama ini ia abaikan. Perasaan yang baru pertama kali ia rasakan di dalam hidupnya. Ia menyukai Diki, bukan hanya karena misterinya, bukan hanya karena rasa penasarannya, tapi karena ada sesuatu dalam diri Diki yang membuatnya ingin tetap berada di dekat lelaki itu. Dan Dimas tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Malam itu pun Dimas menceritakan semuanya kepada Eli. Eli, sahabat sejatinya, adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Setelah mendengar ceritanya, Eli pun terdiam sejenak, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Dimas, kamu jatuh cinta kepadanya ya? Tanyanya langsung. Dimas pun terkejut. Apa sih El? Enggak ah, udah. Kamu suka Diki ya? Ulang Eli dengan nada santai. Kamu juga bahkan tidak menyadarinya kan sampai sekarang? Dimas selalu membuka mulutnya, hendak membantah, tetapi tak ada kata yang keluar. Eli benar. Ia memang menyukai Diki. Menyadari itu, Dimas merasakan dadanya berdebar lebih kencang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Eli menatapnya dengan penuh perhatian. Kalau kamu benar-benar ingin mengenalnya lebih dalam, maka kamu harus lebih pintar. Dimas, jangan terlalu terburu-buru. Sepertinya Diki itu adalah cowok yang beda dari cowok lain. Kalau kamu mau mendekatinya dengan cara yang sama terus-menerus, mungkin dia akan semakin menutup diri. Dimas mengangguk menyerap setiap kata yang diucapkan Eli. Jadi, aku harus bagaimana? Eli tersenyum. Aku akan membantumu, Dimas. Dimas menatap sahabatnya dengan penuh harapan. Bagaimana caranya? Kita cari tahu lebih banyak tentang dia. Kita cari cara agar dia bisa membuka diri tanpa mereka paksa. Dan yang paling penting, kita lakukan ini dengan sabar. Ucap Eli menjelaskan. Dimas pun mengangguk saat itu. Ia tahu ini tidak akan mudah. Tapi jika ada orang yang bisa membantu Diki keluar dari kegelapan yang menyelimutinya, Dimas ingin menjadi orang itu. Karena saat ini, Dimas sudah menemukan kejelasan. Di balik dinginnya Diki ternyata ada rasa trauma yang bisa dibaca dari pikirannya. Kini singkatnya, Dimas semakin hari semakin memahami bahwa jika ia benar-benar ingin mendekati Diki, bukanlah hal yang mudah. Namun setelah berbicara dengan Eli, ia mencoba mengubah pendekatannya. Jika dulu ia terlalu terburu-buru, kini ia lebih bersabar. Dimas memang wanita pendiam, namun jika dia sudah jatuh cinta kepada seorang, dia akan mengejarnya sampai mendapatkannya. Ini singkatnya pun ia tidak lagi mencoba mendekati Diki secara langsung. Kini sebaliknya, ia hanya berusaha menunjukkan keberadaannya dengan cara yang lebih halus. Mengucapkan hai singkat saat melewati Diki di koridor. Menaruh kotak susu di mejanya tanpa sepatah kata pun, atau sekadar duduk tidak jauh darinya tanpa mengganggu. Walaupun Diki tetap menjaga jarak, Dimas merasa bahwa ia tidak lagi terlalu berusaha menghindarinya seperti sebelumnya. Ada momen-momen kecil di mana Diki terlihat sedikit melunak, meskipun ia tidak mengucapkan apapun. Hingga suatu sore,
Dimas tanpa sengaja melihat sesuatu yang mengejutkan. Saat itu, ia baru saja keluar dari sekolah lebih lambat dari biasanya karena harus mengembalikan buku ke perpustakaan. Saat melewati sebuah gang kecil di dekat sekolah, ia melihat dua sosok berdiri di sana, Diki dan juga seorang pria yang lebih tua. Dimas mengenali pria itu dari ciri fisiknya yang menyeramkan. Dan itu ternyata dia adalah ayah dari Diki. Namun yang mengejutkan Dimas adalah pemandangan yang terjadi di hadapannya. Plak! Tamparan keras saat itu mendarat di pipi Diki. Dimas terkejut. Tubuhnya seketika membeku di tempat. Ia bisa melihat ekspresi Diki yang tetap datar, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan, seolah sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Dasar, kau pikir kau bisa melarikan diri dariku, ha? Anak kurang ajar. Suara pria itu terdengar rendah namun penuh amarah. Diki tidak menjawab. Ia hanya menunduk tanpa ekspresi. Kamu tuh jangan macam-macam ya, Diki. Kau tahu kan apa yang bakal terjadi jika kamu berani membanggang ayah? Lanjut pria itu. Dimas merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ada sesuatu yang jahat dalam suara pria itu. Dimas tahu, ini bukan sekedar pertengkaran biasa antara ayah dan juga anak. Diki diam, ia hanya berdiri di tempatnya, menerima semua kemarahan itu tanpa membela diri sedikit pun. Tak ingin tertangkap basah, Dimas pun segera bersembunyi di balik tembok, mengintip dari kejauhan. Ayah Diki pun akhirnya pergi meninggalkan anaknya yang tetap berdiri di tempat, menatap kosong ke tanah. Saat itu juga Dimas pun mengambil keputusan. Ia harus tahu lebih banyak tentang kehidupan Diki. Maka hari itu pun ia nekat mengikuti Diki dari kejauhan. Diki berjalan sendirian menyusuri jalanan sepi desa. Pikirannya seolah penuh dengan sesuatu yang berat. Dimas memastikan jaraknya cukup jauh agar tidak ketahuan. Hingga akhirnya, Diki berhenti di depan sebuah rumah tua yang besar dan juga suram. Dimas menahan nafas saat itu. Ia tidak pernah melihat rumah itu sebelumnya. Rumah itu tampak berbeda dari rumah-rumah lain di desa ini. Tidak ada cahaya yang menyala dari dalamnya. Jendelanya tertutup rapat, dan catnya pun mulai mengelupas, menunjukkan tanda-tanda keusangan yang menyeramkan. Namun yang membuat Dimas merinding bukanlah tampilan fisik dari rumah itu. Begitu ia semakin dekat dari rumah itu, tubuhnya langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai mendengar suara-suara. Seperti suara tangisan. Bukan satu atau dua tetapi banyak. Jeritan perempuan yang terdengar putus asa, penuh kesakitan dan juga kesedihan. Dimas menahan nafas. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Kenapa banyak sekali aura negatif? Ia mencoba fokus, menggunakan kepekaannya untuk melihat lebih dalam dari dunia yang tak kasat mata. Saat itu juga matanya menangkap sosok hitam besar berdiri di depan gerbang rumah Diki. Sosok itu tidak terlihat seperti manusia. Tingginya lebih dari 2 meter dengan mata merah menyala yang penuh kebencian. Aura yang keluar dari makhluk itu pun sangat kuat. Begitu pekat dengan kegelapan dan juga kebrutalan. Penjaga. Itu bukan sembarang makhluk gaib. Itu adalah penjaga rumah ini. Dimas pun mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak dengan kencang. Sosok itu menatapnya seolah tahu bahwa ia bisa melihatnya. Dan saat itu juga, suara geraman rendah terdengar dari mulut makhluk itu. Makhluk itu menatap Dimas. Dimas tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Hingga saat itu setelah sudah mengetahui di mana keberadaan rumah tempat tinggal dari Diki, ia pun segera berbalik dan pergi secepat mungkin. Sesampainya di rumah saat itu, ia pun langsung menemui kakeknya. Kakeknya yang sudah lama mengetahui
bahwa memang Nimas ini juga memiliki kepekaan terhadap dunia gaib. Menatapnya dengan serius saat mendengar ceritanya. Ada apa, Cuk? Kek, Kakek sudah tahu apa yang kau lihat. tanya kakeknya dengan pelan. Nimas menarik nafas dalam-dalam. Rumah Diki, kek. Auranya sangat buruk. Aku juga mendengar suara jeritan perempuan banyak sekali dan ada sesuatu di sana, kek. Sosok penjaga itu ternyata bukan makhluk biasa, kek. Dia sangat jahat. Kakeknya mengangguk pelan. Matanya menyipit seolah sedang berpikir. Kalau benar begitu, berarti ada sesuatu yang sangat mengerikan di rumah itu. Nimas menelan ludah. Tapi kek, apa mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Caca, kek? Lagian kan kemarin jasad dari Caca, ya, Iya, bisa jadi. karena saat itu memang jenazah dari Caca adalah dipotong menjadi 3 bagian. Kakeknya menatapnya lama sebelumnya akhirnya menghela nafas. Kakek masih belum bisa memastikan. Tapi satu hal yang jelas, kamu harus berhati-hati nih, Mas. Ya, Tapi kek, apa maksudnya, kek? Mereka tahu. iya, mereka tahu kau bisa melihat mereka. Dan jika mereka tahu kau mencoba ikut campur, maka dia juga bisa membuat hal jahat kepada kamu. Ia pun tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Nimas mengerti. Ia dalam bahaya, namun ini bukan saatnya untuk mundur. Nimas tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik rumah itu. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan Diki, dengan Caca, dan mungkin juga dengan kejahatan yang lebih besar. Dan ia bertekad untuk mencari tahu. Namun di sisi lain, ia juga tetap ingin memperjuangkan cintanya kepada Diki. Dan ingin membantunya dia, terbelenggu dari sikap trauma yang masih membelenggu di hatinya. Kini singkat cerita, sepulang sekolah saat keesokan harinya, atau tepatnya 3 hari setelah dia berhasil mengikuti Diki, Dimas berjalan cepat menyusuri jalan setapak yang biasa ia lewati. Ia tahu kebiasaan Diki yang selalu pulang melewati jalur itu. Menjauhi keramaian, hatinya berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena ia sudah membulatkan tekadnya. Hari ini, ia harus menghadapi Diki secara langsung. Saat langkahnya mendekati tikungan, ia melihat sosok itu. Diki berjalan perlahan dengan tatapan kosong ke tanah. Langkahnya terlihat berat, seolah pikirannya dipenuhi beban yang tak tertahankan. Dimas menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memanggilnya. Diki. Diki berhenti. Baunya sedikit menegang tetapi ia tidak langsung menoleh. Dimas mendekat beberapa langkah berdiri tepat di sampingnya. Dik, kita perlu bicara, Dik. Ujar Dimas dengan suara lembut namun tegas. Diki masih diam. Ia menatap ke depan tidak memberikan reaksi apapun. Aku tahu kau selalu menghindar, Dik. Aku tahu kau tidak ingin orang lain mendekatimu. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak tahu, Dik. Aku sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku sudah tahu semuanya tentang kamu. Kali ini Diki menoleh. Ekspresinya masih sama dinginnya. Apa maksudmu? Nimas menggigit bibirnya sebelum berkata. Jadi, kemarin malam, aku mengikutimu. Mata Diki melebar, tubuhnya menegang. Aku melihat rumahmu, Dik. Aku juga melihat kamu ditampar oleh ayahmu. Saat itu, aku juga mendengar suara-suara. Aku melihat sesuatu di depan gerbang rumahmu. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Aku bisa membaca semua pikiranmu, Dik.
aku memiliki kepekaan terhadap hal gaib seperti itu? Diki terdiam. Matanya menatap lurus ke mata Nimas, seolah mencoba membaca apakah yang gadis itu katakan benar atau tidak. Nimas melanjutkan, dan bukan hanya itu saja. Sejak kecil, aku juga memiliki firasat yang tajam. Aku tahu siapa yang memiliki niat buruk padaku, siapa yang berbohong, siapa yang menyembunyikan sesuatu. Diki tidak langsung merespon, tapi ada kilatan keterkejutan dalam matanya. Namun kau berbeda, Diki. Aku tidak bisa membaca isi hatimu dulu. Itu membuatku penasaran. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau sembunyikan. Aku hanya bisa membaca kalau kamu sedang merasakan trauma. Diki mengepalkan tangannya. Ada pergulatan dalam dirinya seolah ia sedang menimbang apakah ia harus mempercayai Nimas atau tidak. Nimas pun melangkah lebih dekat. Aku ingin tahu segalanya, Diki. Aku ingin tahu kenapa kau trauma. Aku ingin tahu kenapa kau selalu menghindari orang lain. Tolong, Diki. Tolong. Saat itu pun, Diki akhirnya menyerah. Matanya tiba-tiba berkabut dan untuk pertama kalinya, Nimas melihat ekspresi rapuh di dalam dirinya. Tanpa berkata apapun, Diki berjalan menuju bangku taman kecil di dekat jalan. Ia duduk, menundukkan kepalanya dan menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara yang bergetar. Ayahku, dia bukan manusia biasa. Dia penjahat. Dia penjahat. Ucapnya sembari menangis. Nimas tetap diam, membiarkan Diki melanjutkan ceritanya. Sejak kecil, aku selalu merasakan sesuatu yang aneh di rumahku. Aku sering melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku juga mendengar suara-suara yang mengerikan. Setiap malam, aku terbangun karena mimpi buruk, tapi aku tidak tahu apa penyebabnya. Diki menggigit bibirnya, suaranya semakin berat. Bahkan sampai aku mulai dewasa, aku baru sadar, semua itu bukan sekedar gangguan. Ayahku terlibat dalam sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehku. Ia mengangkat wajahnya, menatap Nimas dengan mata yang penuh luka. Ayahku melakukan ritual ilmu hitam, dan dia menumbalkan nyawa gadis-gadis perawan. Nimas merasakan tubuhnya menegang, jantungnya berdetak semakin cepat. Aku benar-benar menyadarinya ketika aku mulai punya pacar. Gadis pertama yang kucintai, dia menghilang tanpa jejak. Lalu gadis berikutnya dan berikutnya. Aku mencoba mencari tahu, tapi setiap kali aku mendekati jawabannya, ayahku selalu mengancamku. Diki mengusap wajahnya dengan kasar. Aku berusaha merahasiakan hubunganku dengan Caca. Aku benar-benar ingin melindunginya. Aku pikir jika aku tidak membawanya ke rumah, jika aku menjaganya dari ayahku, dia akan selamat. Tapi aku salah. Aku tetap tidak bisa melindunginya. Saat itu juga air mata pun jatuh dari mata Diki. Nimas terkejut. Diki yang selama ini selalu tampak dingin dan tak tersentuh, kini menangis di hadapannya. Ayahku tahu segalanya. Dia selalu tahu siapa yang dekat denganku. Dan ketika Caca menghilang, aku tahu itu semua karena dia. Diki menunduk. Tangannya mengepal di atas pahanya. Aku membencinya. Aku membencinya lebih dari siapapun di dunia ini. Aku ingin melawannya. Aku ingin menghentikannya. Tapi aku tidak bisa, Mas. Dia terlalu kuat. Dia bukan hanya manusia biasa. Dia memiliki sesuatu yang mengerikan di sisinya. Nimas mengingat sosok hitam besar di depan rumah Diki. Ia mengerti apa yang Diki maksud. Aku takut, Nimas.
Aku takut jika aku terlalu dekat dengan seseorang, mereka akan menjadi korban berikutnya. Itu sebabnya aku selalu menjauh. Itu sebabnya aku menolak siapapun yang berusaha mendekatiku. Aku tidak mau kehilangan orang lain lagi. Nimas menatapnya lama. Ia bisa merasakan ketakutan, kesedihan, dan amarah dalam diri Diki. Tapi di saat yang sama, ia juga melihat sesuatu yang lain, yaitu keinginan untuk melawan. Keinginan untuk membebaskan dirinya dari bayangan ayahnya. Nimas menarik nafas dalam-dalam. Kau tidak perlu melawan sendirian, Diki. Aku ada di sini. Diki menoleh menatapnya dengan tatapan bingung. Diki, aku akan membantumu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Aku juga memiliki firasat yang tajam dan sesuatu keistimewaan sepertimu. Aku bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang biasa. Aku yakin dengan kekuatanku dan bantuan kakekku, kita bisa menemukan cara untuk melawan ayahmu. Diki menatap Nimas lama, seolah berusaha mencari kepastian dalam kata-kata gadis itu. Tapi kau tidak mengerti, Nimas. Ini bukan hanya soal keberanian, ini soal nyawa. Jika kau ikut campur, maka kau juga bisa. Diki, aku tahu resikonya, tapi aku tidak peduli. Aku lebih memilih menghadapi bahaya daripada hanya duduk diam dan membiarkan kejahatan ini terus terjadi. Diki terdiam, ada sesuatu dalam tatapan Nimas yang membuatnya tersentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang benar-benar ingin membantunya. Dan untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Tanpa sadar, Diki mengangguk pelan. Mungkin ini saatnya ia berhenti melarikan diri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Seolah alam semesta tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di rumah Nimas, Diki duduk berhadapan dengan seorang lelaki tua yang memiliki sorot mata tajam, yaitu kakek Nimas. Diki masih tidak percaya bahwa dirinya kini berada di sini, meminta bantuan seorang yang baru dikenalnya. Namun setelah melihat sendiri bagaimana Nimas dan kakeknya begitu memahami dunia yang selama ini hanya ia alami sendirian, Diki tahu ia tidak punya pilihan lain. Jadi, kamu ingin melawan ayahmu sendiri? Kakek Nimas bertanya dengan suara berat. Matanya menatap dalam seolah mencoba menembus pikiran Diki. Diki mengangguk pelan. Aku tidak bisa membiarkan dia terus melakukan ini, kek. Sudah terlalu banyak korban. Aku harus menghentikannya sebelum ada yang lain menjadi tumbal. Kakek Nimas menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu tua yang sudah lama ia gunakan. Tangannya mengelus jenggot putihnya, berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara lagi. Tapi ayahmu bukan orang biasa. Aku sudah merasakan aura hitam yang menyelimuti rumahnya. Rumahmu, dia bukan hanya menggunakan ilmu hitam, tapi juga sudah menyerahkan jiwanya pada kekuatan gelap. Diki mengepalkan tangannya. Aku tahu itu, kek. Aku hanya ingin tahu bagaimana aku bisa menghentikannya. Kakek Nimas terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berdiri dan berjalan menuju rak kayu tua di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah buku tua yang sampulnya sudah kusam dan diletakkannya di atas meja. Ilmu hitam sekuat apapun pasti memiliki kelemahannya, katanya sambil membuka halaman demi halaman buku itu. namun melawan seorang seperti ayahmu tidak bisa dilakukannya hanya dengan tekad. Kau harus tahu bagaimana cara menghadapi kekuatan jahatnya. Dimas dan Eli yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu, tanpa bersuara mulai merasa tegang. Mereka tahu bahwa mereka sekarang terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya karena taruhannya nyawa.
Aku siap, kek. Aku siap. Kakek Nimas menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi kau harus tahu, ini bukan sekedar pertarungan antara ayah dan anak. Ini pertarungan antara kebaikan dan kegelapan. Jika kau kalah, bukan hanya nyawamu yang terancam, tapi juga jiwa dan kebebasanmu. Diki menelan ludah. Ia tahu resikonya, tapi ia sudah tidak punya pilihan lain. Malam itu juga kakek Nimas pun mulai mengajarkan Diki dan Nimas tentang cara menghadapi ilmu hitam. Ia mengajarkan mereka doa-doa perlindungan, cara mengenali energi negatif, dan yang paling penting, bagaimana menjaga ketenangan hati agar tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan jahat. Kini setelah mereka berlatih cukup lama dan mempersiapkan diri, hari pun telah tiba. Malam itu ketika mereka memutuskan untuk menghadapi ayah dari Diki. Diki, Nimas, Eli, dan kakek Nimas berdiri di depan rumah besar yang sudah lama dikuasai oleh kegelapan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang mengawasi mereka. Kalian semua siap? Tanya kakek Nimas. Diki menarik nafas dalam-dalam sebelum mengangguk. Aku siap, kek. Nimas dan Eli juga mengangguk. Meskipun mereka tidak bisa menyembunyikan ketegangan di wajah mereka. Mereka melangkah masuk. Begitu melewati gerbang pertama, suasana langsung berubah. Angin berembus kencang, udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Seolah rumah itu sendiri tahu bahwa kehadiran mereka bukan untuk hal baik. Diki memimpin langkah dengan penuh keyakinan. Ia berjalan menuju ruang tamu di mana ia tahu ayahnya selalu berada di malam-malam seperti ini. Saat mereka memasuki ruangan itu, di sana duduk di kursi besar terukir. Ayah Diki menunggu mereka. Ayah sudah menunggumu, anakku. Ayah, aku datang untuk menghentikanmu. Menghentikanku? Kau pikir kau bisa? Saat itu juga, ruangan terasa semakin dingin. Lampu-lampu redup berkedip-kedip dan bayangan di sekitar mereka mulai bergerak sendiri. Nimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat di dalam ruangan itu. Kau sudah terlalu jauh dalam kegelapan. Tobat, kata kakek Nimas dengan suara mantap. Namun ayah Diki menatap kakek Nimas dengan tatapan tajam. Kakek tua, aku tidak butuh pertobatan. Kekuatan ini memberiku segalanya. Aku kaya. Aku bisa melakukan apa saja. Kenapa aku harus menghentikannya? Diki melangkah maju. Ayah, karena kekuatan itulah tidak memberimu apapun selain kehancuran, ayah. Kau akan kehilangan aku, anakmu. Kau kehilangan ibu, istrimu, dan kau akan kehilangan nyawamu jika terus seperti ini, ayah. Tatapan ayah Diki berubah dingin. aku tidak butuh anak yang lemah sepertimu. Saat itu juga, angin bertiup kencang, dan sosok hitam besar muncul dari belakang ayah Diki. Itu adalah makhluk yang selama ini menjaga rumah itu. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan dipenuhi aura gelap. Kalian semua tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, kata ayah Diki. Saat itu pun pertarungan dimulai. Makhluk itu langsung berlari. Langsung melompat ke arah Diki, tapi Diki yang sudah bersiap langsung menghindar. Kakek Nimas mulai membaca doa-doa perlindungan, membuat cahaya terang muncul di sekeliling mereka. Nimas yang sejak awal merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia pun menutup matanya dan mencoba berkonsentrasi. Ia tahu bahwa makhluk itu mendapatkan kekuatannya dari ayah Diki. Jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus melemahkan sumber kekuatan itu. Ayahmu Diki, dia sumber kekuatannya. Kita harus memisahkan mereka. Diki pun langsung mengerti maksud dari Nimas. Dengan sekuat tenaga,
Ia menerjang ayahnya mencoba mengalihkan perhatiannya. Namun ayah Diki lebih kuat dari yang ia duga. Dengan satu gerakan saja, ia mendorong Diki ke belakang hingga jatuh. Nimas dan Eli pun bergegas membantunya berdiri. Sementara kakek Nimas terus membaca doa. Namun saat itu, tiba-tiba suara jeritan terdengar. Makhluk hitam itu mulai kehilangan bentuknya, seolah energi yang menghidupinya mulai melemah. Apa yang kau lakukan? Kami akan mengakhirinya ya. Dengan kekuatan terakhirnya, kakek Nimas pun mengeluarkan doa terakhirnya dan juga cahaya putih menyelimuti ruangan. Makhluk hitam itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum airnya lenyap. Tidak. Ayah Diki terjatuh ke lantai. Tubuhnya lemas, ia menatap Diki dengan mata penuh ketakutan. Kau akan menghancurkan ayahmu sendiri, Diki. Diki menatapnya tanpa ekspresi. Aku hanya mengambil kembali apa yang kau rampas dari kami semua ya. Kehidupan yang seharusnya kami miliki. Tanpa kejahatanmu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Malam itu setelah pertarungan berakhir, rumah besar yang dulunya dipenuhi kegelapan kini terasa kosong. Ayah Diki tergeletak tak bernyawa di lantai. Matanya terbuka tanpa kehidupan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ketika makhluk penjaga hitam itu lenyap, jiwa ayah Diki ikut terseret bersamanya. Seolah telah menjadi bagian dari kegelapan yang selama ini ia puja. Tubuhnya memang masih di dunia, tapi rohnya telah hilang. Dibawa ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Diki menatap tubuh ayahnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia membenci pria itu, tetapi di saat yang sama, tetap ada rasa sakit di hatinya. Bagaimanapun juga itu adalah ayah yang telah membesarkannya. Nimas mendekat dan meletakkan tangannya di pundak Diki, memberikan sedikit ketenangan. Diki, aku tahu ini sulit untuk kamu, tapi kamu sudah melakukan yang benar. Hingga singkatnya, berita itu pun tentang kematian ayah Diki dengan cepat menyebar. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah pengungkapan kasus menghilangnya banyak gadis di kota itu selama bertahun-tahun juga ikut terbongkar. Pihak kepolisian yang sejak lama tidak menemukan jejak akhirnya mendapatkan titik terang. Saat rumah besar itu diperiksa lebih dalam, ditemukan bukti-bukti mengerikan, catatan ritual pakaian para korban dan bahkan beberapa sisa tubuh yang telah lama membusuk. Semua orang kembar. Selama ini mereka tidak pernah menyangka bahwa pembunuh kejam yang telah menghantui kota mereka adalah seorang pria kaya yang dihormati. Para keluarga korban yang telah kehilangan putri mereka pun menangis penuh duka, namun sudah ikhlas merelakan semuanya. Dan di tengah semua itu, Diki mengambil keputusan besar. Ia menjual semua kekayaan yang dimilikinya, rumah mewah tempat ia tinggal, mobil-mobil mahal yang dulu diberikan ayahnya, serta semua aset yang masih tersisa. Dan uang hasil penjualan itu pun ia berikan kepada keluarga korban. Bukan karena uang bisa menggantikan nyawa mereka, tapi aku ingin menebus dosa yang telah dilakukan ayahku. Meski aku tahu itu tidak akan cukup. Satu persatu keluarga korban menerima uang tersebut. Beberapa dengan air mata, beberapa dengan kemarahan yang saat itu masih belum bisa reda. Tapi mereka semua tahu Diki tidak bersalah atas perbuatan ayahnya. Hingga singkatnya saat itu, setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian, Diki meninggalkan kehidupan lamanya. Dulu ia adalah anak orang kaya yang selalu hidup dalam kemewahan. Kini ia lebih memilih hidup sederhana. Setelah semua yang mereka lalui bersama, kini perasaan Diki terhadap Nimas semakin kuat. Ia bukan lagi lelaki yang tertutup dan penuh trauma.
Ia masih dingin kepada banyak orang, tetapi di hadapan Nimas, ia menjadi seorang yang berbeda. Ada kehangatan di dalam dirinya yang hanya bisa dilihat oleh Nimas. Setiap hari mereka bersama, Diki menunjukkan cintanya dengan cara yang tidak biasa. Tidak dengan kata-kata manis, tapi juga dengan tindakan nyata. Kini saat itu, setelah semua yang mereka lalui bersama, Nimas pun akhirnya mendapatkan cinta yang dulu dia incar. Ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Keluarga, harta, bahkan masa kecil yang seharusnya bahagia. Namun saat ini, ada satu hal yang membuat Diki tidak ingin ia lepaskan. Dan itu adalah cinta yang telah tumbuh di hatinya untuk Nimas. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama gadis itu. Nimas yang awalnya terkejut dengan ucapan Diki, akhirnya tersenyum. Ia tahu di dalam hati yang dingin itu tersimpan perasaan yang begitu dalam dan tulus. Masa lalu yang kelam memang tidak akan pernah bisa dihapus. Tapi masa depan adalah sesuatu yang bisa mereka ciptakan bersama. Dan itulah yang akan mereka lakukan. Kini pun saat itu, Diki semakin akrab dengan keluarga Nimas. Bahkan mereka berencana, setelah lulus sekolah SMA nanti, mereka akan melakukan pernikahan. Masuk dulu, sudah sore nak. Suara Bu Manisa memanggil dari teras rumahnya, membuat Nimas yang sedang duduk di bawah pohon mangga menoleh. Ia masih asik memainkan ranting kering di bawah tangannya, menggambar pola-pola tak beraturan di tanah. Sebenarnya, ia belum ingin masuk, tapi suara ibunya selalu menjadi panggilan yang sulit diabaikan. Sebentar lagi, Bu, jawabnya dengan lirih. Dari kejauhan, Eli melambai. Gadis itu baru saja menutup pintu rumahnya, yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempat Nimas duduk. Mereka memang bertetangga sejak kecil dan hanya Eli lah yang benar-benar mengerti Nimas tanpa perlu banyak kata. Nimas, besok main lagi ya, kata Eli. Nimas mengangguk, tersenyum tipis selalu bangkit dari duduknya. Langkahnya lambat saat berjalan menuju rumah. Begitu melewati ambang pintu, aroma hangat masakan ibunya menyambut. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dengan perabotan seadanya. Di sudut ruangan, kakeknya duduk di kursi bambu. Pandangannya menerawang jauh ke halaman. Tubuhnya sudah sangat tinggi, rambutnya seputih kapas. Kakek sudah makan? Tanya Nimas sambil menghampiri. Kakeknya menoleh perlahan dan tersenyum samar. Sudah. Tadi ibumu menyiapkan nasi hangat dan sayur bening. Kamu bagaimana? Aku makan nanti saja, kek. Jawabnya sambil duduk di dekat pria tua itu. Ia selalu merasa tenang berada di samping kakeknya, meskipun tak ada banyak percakapan di antara mereka. Bu Manisa keluar dari dapur membawa sepiring pisang goreng. Ini dimakan dulu ya, Nim, katanya, meletakkan piring itu di meja kecil di hadapan mereka, Nimas dan juga kakeknya. Nimas mengambil satu dan menggigitnya pelan. Enak, Bu. Oh iya, Bu. Besok aku mau main ke rumah Eli ya, tanyanya setelah menelan. Ibunya mengangguk. Iya, boleh. Tapi jangan lupa, kamu bantu ibu dulu di rumah. Nimas mengangguk lalu diam. Suasana rumah kembali tenang, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Nimas ini adalah seorang anak yang berusia 15 tahun. Malam semakin larut, angin desa berembus dengan lembut, membawa aroma tanah yang khas setelah siang tadi hujan turun sebentar. Nimas merebahkan dirinya di kasur tipisnya, menatap langit-langit kayu di atas. Ia berpikir tentang banyak hal, tentang sekolahnya, tentang ibunya yang selalu bekerja keras, tentang kakeknya yang semakin tua saat itu, dan juga tentang betapa sepinya hidupnya tanpa seorang ayah. Namun ia tidak pernah mengeluh. Bagi Nimas selama masih ada ibu dan juga kakeknya, serta sahabat satu-satunya Eli yang setia menjadi teman, ia sudah merasa cukup. Di luar bulan purnama menggantung di langit, menerangi desa kecil tempat mereka tinggal.
tempat orang-orang mencari nafkah dari alam, tempat di mana kisahnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, mentari pagi mengintip malu-malu dari balik pepohonan. Embun masih menempel di ujung daun ketika Nimas bangun dari tidurnya. Seperti biasa, suara kokok ayam lebih dulu membangunkannya sebelum ibunya sempat memanggil. Ia bangkit perlahan, menguap kecil lalu melipat selimut tipisnya. Kakeknya masih tertidur di kamar sebelah. Nafasnya terdengar pelan namun teratur. Setelah mencuci muka di sumur belakang rumah, Nimas membantu ibunya menyiapkan sarapan. Mereka tak pernah makan dengan menu yang mewah, tapi masakan ibunya selalu terasa nikmat. Nasi hangat, tempe goreng dan sambal menjadi menu sederhana pagi itu. Nimas makan dalam diam sementara ibunya sibuk menyiapkan dagangan kecilnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nimas pergi ke rumah Eli. Mereka bermain sebentar sebelum akhirnya pulang saat matahari mulai terik. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari Nimas dipenuhi rutinitas yang sama. Sekolah, membantu ibunya dan sesekali berbincang dengan kakeknya yang semakin renta. Tak terasa waktu pun terus berlalu dalam sekejap. Nimas lulus SMP. Ibunya menangis haru melihat anak satu-satunya sekarang naik ke jenjang yang lebih tinggi. Meski hidup sederhana, Bu Manisa ingin Nimas tetap bersekolah. Apalagi sejak ayahnya tiada. Hanya itulah yang bisa diberikan sebagai bekal masa depan. Kini Nimas melanjutkan sekolah ke SMA yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Meski lingkungan baru seharusnya menjadi awal bagi seorang untuk mendapatkan teman. Berbeda dengan Nimas, Nimas tetaplah Nimas. Ia masih pendiam, masih memilih untuk berbicara hanya ketika perlu, dan masih hanya dekat dengan Eli. Jika tidak bersama dengan Eli, ia lebih senang menyendiri, duduk sudut di kelas sambil membaca buku, atau sekadar mengamati lingkungan sekitarnya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui orang lain tentang Nimas. Sejak kecil ia sering merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kadang ia bisa mengetahui jika seseorang memiliki niat buruk terhadapnya. Seakan-akan ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul saat ia berada di dekat orang tersebut. Hal ini tentunya membuatnya semakin berhati-hati dalam bergaul. Dasar orang-orang, sukanya pada gibahin. Awalnya ia pikir itu hanya perasaannya saja. Namun semakin ia tumbuh dewasa, semakin ia menyadari bahwa firasatnya tidak pernah salah. Jika ia merasa seseorang memiliki niat jahat, tidak lama kemudian sesuatu pasti terjadi. Baik itu tindakan licik, tipu daya, atau bahkan sekedar tatapan penuh kebencian yang sebelumnya tidak terlihat. Nimas sempat bingung dan takut hingga suatu hari ia memberanikan diri untuk bertanya kepada kakeknya. "Kek, aku kok sering merasa aneh sih, Kek? Sepertinya aku bisa tahu kalau seseorang punya niat tidak baik, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, Kek." Kakeknya menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di balik sorot mata cucunya. Lalu dengan suara serak ia pun berkata, Itu bukan hal yang baru di keluarga kita nih, Mas. Kakek juga mengalami hal yang sama sejak dulu. Nimas terdiam. Ia tidak menyangka bahwa apa yang ia alami adalah sesuatu yang turun-temurun. Kamu akan semakin bisa mengendalikannya seiring waktu. Jangan takut, jangan menjadikannya beban. Gunakanlah untuk kebaikan, lanjut kakeknya. Sejak saat itulah Nimas mulai belajar menerima dan memahami kepekaan yang ia miliki. Ia tidak menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada Eli. Kini singkat cerita, Nimas sudah kelas 2 SMA.
Banyak hal yang telah berubah di sekelilingnya, tetapi dirinya tetap sama. Masih pendiam, masih hanya dekat dengan Ellie, dan masih memiliki firasat yang tajam. Ia dan Ellie selalu bersama kemanapun mereka pergi. Mereka bahkan duduk bersebelahan di kelas, makan bersama di kantin, bahkan pulang dan pergi sekolah pun mereka selalu berdua. Nih mas, kadang aku heran deh sama kamu mas. Kamu ini apa gak pernah bosan ya sama aku? Kata Ellie suatu hari, sembari menyeruput es tehnya di kantin. Kenapa harus bosan sih? Ya, soalnya kan kamu gak pernah dekat dengan orang lain. Kamu hanya punya aku. Maksudku, apa kamu gak pingin gitu kenal dengan mereka-mereka? Ya, mungkin nantilah, ucapnya. Ia menatap suasana kantin yang ramai, melihat teman-temannya yang sibuk berbicara, tertawa dan bercanda satu sama lain. Mereka semua terlihat bebas dan tanpa beban. Eli, tapi jujur saja ya, aku nyaman begini loh. Ya udahlah, kalau kamu emang senang begitu, aku juga tidak keberatan. Mereka melanjutkan makan tanpa banyak bicara. Hanya Ellie yang bisa memahami Nimas tanpa harus bertanya lebih lanjut. Dan hanya Ellie lah yang tetap ada di sisinya, meski semua orang menganggapnya aneh. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangannya, Nimas mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Matahari mulai condong ke barat saat Nimas dan Ellie berjalan pulang dari sekolah saat itu. Jalanan desa yang mereka lalui tidak terlalu ramai. Hanya sekali motor atau sepeda yang melintas. Mereka berdua berjalan berdampingan seperti biasa, sambil sekali mengobrol tentang hal ringan. Mas, kamu sudah mengerjakan tugas matematika? Tanya Ellie sambil mengibaskan jilbabnya yang sedikit tertiup angin. Sudah El, jawab Nimas. Aku belum lagi mas. Aku minta tolong sama kamu ya. Nimas hanya tersenyum tipis. Mereka terus berjalan dengan langkah santai hingga tiba-tiba suara deru motor terdengar dari belakang. Sebuah motor melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan dengan gesit menyalip mereka. Angin yang ditimbulkan pun membuat rambut Nimas sedikit berantakan. Hati-hati dong, seru Ellie dengan kesal. Namun belum sempat mereka kembali fokus berjalan, sesuatu jatuh dari tas pengendara motor itu. Sebuah buku terlempar ke jalan dan mendarat tidak jauh dari kaki Nimas. Nimas berhenti dan menunduk, mengambil buku itu. Sampulnya sedikit usang, terlihat seperti buku catatan pribadi. Ia pun menoleh ke arah motor yang tadi melaju kencang. Kini tampak berhenti tak jauh dari mereka. Cowok itu menoleh ke belakang, lalu mematikan mesin motornya. Perlahan ia turun dan berjalan mendekat. Nimas memperhatikan sosok itu lebih jelas. Seorang cowok dengan tubuh tinggi, berkulit sedikit gelap dan memiliki mata yang tajam. Rambutnya hitam tebal, sedikit berantakan namun justru membuatnya terlihat semakin misterius. Lelaki itu tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri di depan Nimas, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Buku ini milikmu? Tanya Nimas sambil menyodorkan buku itu. Cowok itu pun mengangguk pelan mengambil buku dari tangan Nimas. Oh iya, terima kasih ya, katanya dengan suara dalam namun datar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun kembali ke motornya dan pergi. Ellie berkedip beberapa kali, lalu menoleh ke Nimas. Mas, itu Diki kan? Nimas mengernyit. Siapa? Diki, dia anak kelas sebelah. Pendiam banget ya. Tapi aku dengar-dengar ya, banyak cewek juga loh yang suka padanya. Tapi dia emang selalu cuek, jelaskan Ellie.
Dimas masih menatap ke arah motor yang kini menghilang di kejauhan. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya setiap kali ia bertemu dengan orang, ia bisa merasakan sesuatu tentang mereka. Entah itu kebaikan, kebohongan, atau niat tersembunyi. Tapi kali ini dengan Diki, tidak ada apa-apa. Kosong. Ia bahkan tidak bisa membaca sedikit pun tentangnya. Sepulangnya ke rumah, Nimas masih memikirkan kejadian itu. Rasanya aneh baginya, tidak bisa merasakan apapun dari seseorang. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi semakin ia berusaha, semakin pikirannya kembali pada sosok cowok misterius itu. Hari-hari berlalu, tapi pertemuannya dengan Diki tetap melekat dalam pikirannya. Setiap kali tanpa sengaja melihatnya di sekolah, hatinya selalu merasa aneh. Ada sesuatu tentang Diki yang menarik perhatiannya. Meskipun lelaki itu selalu terlihat dingin dan tak tertarik pada siapapun. Tapi semakin Nimas mencoba menjauh, semakin ia ingin tahu. Rasa penasaran itu pun terus tumbuh, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang disebut cinta. Nimas tidak tahu sejak kapan ia mulai menunggu-nunggu momen bertemu Diki di sekolah. Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai mencari sosok itu di antara kerumunan siswa. Dan ia juga tidak tahu sejak kapan jantungnya mulai berdetak lebih cepat setiap kali tanpa sengaja berpapasan dengannya. Namun Diki tetaplah Diki. Ia selalu cuek, selalu menjaga jarak dan tidak pernah terlihat tertarik kepada siapapun. Memang banyak gadis di sekolah yang diam-diam menyukainya. Mereka sering membicarakannya di kelas, membahas betapa tampangnya dia, betapa dinginnya dia dan betapa sulitnya mendekatinya. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin menarik. Nimas, kamu ini kenapa sih? Akhir-akhir ini kok sering melamun? Tanya Eli suatu hari saat mereka duduk di kantin. Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. Gak apa-apa kok El. Aku rasa kamu pasti tertarik pada seorang ya. Apa sih? Enggak. Alah, aku tahu kali ekspresi wajahmu. Kamu pasti lagi cinta sama seseorang ya. Siapa mas? Udah elah. Bukan siapa-siapa kok. Eli tidak langsung percaya, tetapi ia tidak mendesak lebih lanjut. Sementara itu di dalam hati Nima sendiri, ia mulai bertanya-tanya. Kenapa harus Diki? Kenapa dia yang tidak bisa ia baca, yang bahkan tidak pernah berbicara lebih dari 1 atau 2 kata kepadanya? Dan kenapa setiap kali ia mencoba melupakan perasaannya? Anehnya semakin besar rasa itu tumbuh di dalam hatinya. Kini singkatnya, 3 minggu berlalu. Perasaan aneh yang muncul dalam hatinya tak kunjung hilang. Setiap hari di sekolah, matanya tanpa sadar tetap mencari sosok lelaki itu. Meski Diki tetap sama, pendiam, dingin dan selalu menjaga jarak. Tidak hanya pada Nimas tapi juga pada semua orang. Namun suatu hari suasana sekolah tiba-tiba berubah drastis. Ketenangan yang biasanya menyelimuti pagi itu mendadak pecah ketika kabar mengejutkan menyebar di antara para siswa. Caca hilang. Bisikan-bisikan penuh kecemasan pun terdengar di setiap sudut sekolah. Semua siswa tambah gelisah. Beberapa berkumpul membicarakan kabar tersebut dengan wajah tegang. Caca adalah seorang siswi kelas sebelah, menghilang secara misterius. Orang tuanya mengatakan bahwa dia tidak pulang ke rumah sejak kemarin. Dan setelah 24 jam berlalu tanpa kabar, mereka mulai panik. Dan mereka pun melaporkan ke pihak sekolah serta polisi. Eli menarik tangan Nimas dengan cemas. Nimas, kamu dengar gak? Caca menghilang loh. Katanya tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi kata ibunya, sebelum dia pergi itu dia berdandan cantik, memakai gaun. Sepertinya dia itu pergi dengan cowok idamannya lah, pacarnya. Iya Eli, aku dengar.
Tapi apa pacarnya sudah diberikan keterangan? Ya katanya sih orang tuanya nggak tahu siapa pacarnya. Orang Caca itu nggak pernah terbuka. Katanya cuma bilang mau ketemu sama temannya. Tapi ya, kata teman-temannya, terakhir dia terlihat di depan sekolah sore kemarin. Setelah itu tidak ada lagi yang melihatnya. Suasana di sekolah semakin mencekam. Guru-guru juga tampak sibuk. Beberapa terlihat berbicara serius dengan kepala sekolah. Nimas bisa merasakan kegelisahan yang menyelimuti semua orang. Ketakutan, kecemasan dan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun di tengah semua kegaduhan itu, ada satu orang yang tetap tenang. Yang tak lain lagi, ya, dia adalah Diki. Saat semua siswa membicarakan hilangnya Caca, Diki hanya duduk di kursinya seperti biasa, membaca buku dengan ekspresi yang sulit ditebak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nimas memperhatikannya dari jauh. Ia mengamati bagaimana lelaki itu tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan atau rasa ingin tahu. Seakan-akan kabar ini sama sekali bukan sesuatu yang penting baginya. Aneh, gumam Nimas dengan pelan. Apanya yang aneh, Mas? Tanya Eli, yang masih sibuk mencari informasi dari teman-teman mereka. Enggak El, enggak apa-apa. Hari itu pun berlalu dengan suasana yang berat. Semua orang masih membicarakan hilangnya Caca. Polisi mulai melakukan penyelidikan sementara pihak sekolah meminta para siswa untuk tetap tenang dan juga berhati-hati. Namun keesokan harinya sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Singkatnya di pagi hari itu, rumah Caca dikejutkan dengan sebuah kabar besar yang tiba-tiba muncul di depan pintu mereka. Orang tua Caca yang masih berharap putri mereka pulang dengan selamat awalnya mengira koper itu adalah kiriman dari seseorang. Namun ketika mereka membukanya, teriakan histeris langsung menggema dari dalam rumah. Tidak butuh waktu lama bagi kabar itu untuk menyebar ke seluruh desa. Apa yang mereka temukan di dalam koper itu bukanlah pakaian, bukan barang milik Caca, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam koper itu berisi tubuh Caca yang dipotong menjadi 3 bagian. Hingga saat itu pun singkatnya, saat berita itu sampai ke sekolah, suasana semakin kacau. Beberapa siswa menangis, yang lain bergidik ngeri, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Sekolah menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Guru-guru mulai membatasi jam keluar para siswa, dan ketakutan semakin merayap di antara mereka. Namun sekali lagi kali ini Diki tetap tenang. Saat semua orang gempar, ia tetap duduk di tempatnya, seperti tidak terpengaruh oleh kabar yang mengguncang seluruh sekolah. Nimas merasa ada yang semakin aneh. Ia mengamatinya dari jauh, mencoba membaca sesuatu darinya. Perasaan, niat atau apapun yang bisa ia tangkap seperti biasa. Tapi tetap saja Diki seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak bisa ditembus oleh firasatnya. Sepulang sekolah, rasa penasaran itu semakin mengganggunya. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan kakeknya. Singkatnya setelah makan malam, Nimas duduk di samping pria tua itu. Kakeknya yang sudah sangat renta masih memiliki sorot mata yang tajam. Tatapan yang penuh pengalaman, penuh kebijaksanaan. "Kakek, aku ingin bertanya sesuatu, kek," ujar Nimas dengan suara pelan. Kakeknya pun menoleh. Kamu mau tanya apa, Tondo? "Ini kek, aku bertemu seorang tidak bisa kubaca. Biasanya aku bisa merasakan niat seorang, tapi orang ini kosong, sama sekali tidak ada apa-apa." Pria tua itu pun menghela nafas pelan. Ia menatap cucunya lama sebelum akhirnya berkata, Ya mungkin saja dia juga memiliki sesuatu seperti yang kamu miliki. "Maksud kakek?" Kau tahu kan,
ilmu seperti ini bukan hanya ada pada kita. Ada orang lain juga yang memiliki kepekaan lebih terhadap dunia di sekitarnya. Tapi tidak semua menggunakan anugerah ini dengan cara yang sama. Dimas semakin menajamkan pendengarannya. Kadang ilmu ini ada dua sisi, Nduk. Ada yang digunakan untuk kebaikan, ada pula yang menyalahgunakannya untuk kejahatan. Mungkin jika kamu tidak bisa membaca orang itu, bisa jadi dia memiliki ilmu yang melindungi dirinya dari pengaruh orang lain, atau bisa jadi lebih. Jadi artinya bisa saja itu menjadi senjata bagi dirinya, Kak. Iya, itu bisa jadi. Kata-kata kakeknya membuat pikirannya semakin berputar. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Diki? Kenapa dia begitu berbeda? Dan apakah ada hubungannya dengan semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini? Dimas semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh lelaki itu. Sementara di sisi lain, malam itu, di dalam kamar yang remang-remang, di rumahnya Diki duduk di sudut ranjangnya dengan kepala tertunduk. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela menerangi wajahnya yang penuh kepedihan. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar, mencoba menahan perasaan yang membuncah di dadanya. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia tidak ingin menangis, tidak ingin terlihat lemah. Tapi kenyataan yang selama ini harus ia hadapi terlalu berat, terlalu kejam untuk seorang anak yang seharusnya bisa merasakan kehidupan normal. Diki tidak pernah meminta untuk lahir dalam keluarga ini. Ayahnya seorang pria dengan mata dingin dan senyum penuh misteri adalah sumber dari segala kegelapan dalam hidupnya. Sejak kecil, Diki sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam keluarganya. Ada rahasia besar yang disembunyikan, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan benar-benar terjadi di depan matanya. Ia tumbuh dalam rumah yang selalu diselimuti aura gelap, tempat di mana bisikan-bisikan samar sering terdengar di malam hari, di mana aroma dupa menyengat memenuhi udara setiap kali ayahnya melakukan ritual yang tidak pernah ingin ia pahami. Tapi dulu, ia berpikir itu hanya bagian dari kehidupan aneh ayahnya. Hingga setelah ia tumbuh dewasa dan mulai memahami segalanya, ayahnya bukan hanya pria biasa. Ia adalah seorang pembunuh dingin yang mempraktikkan ilmu hitam dengan tujuan yang mengerikan. Dan harga dari setiap ilmu yang ia miliki adalah nyawa. Nyawa gadis-gadis muda tak yang berdosa. Diki mengepalkan tangannya. Dadanya terasa sesak. Ia masih ingat pertama kali ia benar-benar menyadari semuanya. Saat itu, ia baru berusia 15 tahun. Ia baru mulai merasakan ketertarikan pada seorang gadis di sekolahnya. Seorang manis dan juga baik. Seorang yang bisa membuatnya tersenyum di tengah kegelapan hidupnya. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama. Beberapa minggu setelah ia mulai dekat dengan gadis itu, tiba-tiba menghilang. Dan tak lama kemudian berita mengerikan pun muncul. Gadis itu ditemukan tewas dalam kondisi yang bahkan polisi pun tidak bisa mengungkap penyebab pastinya. Diki tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa ini bukan kebetulan. Dan ketika akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk menyelidiki lebih jauh, ia menemukan kebenaran yang menghancurkan hidupnya. Ayahnya telah mengorbankan gadis itu. Darah gadis perawan adalah tumbal yang terus ayahnya gunakan untuk mempertahankan ilmu hitamnya. Semakin kuat ilmunya, semakin banyak nyawa yang dibutuhkan. Diki ingin memberontak, ingin melaporkan ayahnya, ingin menghentikan semua ini, tapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Siapapun yang menentang ayahnya akan berakhir dengan cara yang sama seperti gadis-gadis itu. Dan tidak hanya itu saja, ibunya pun tak berdaya. Ibunya hanyalah seorang wanita lemah yang sejak dulu hidup dalam ketakutan.
seseorang yang terlalu takut untuk melawan, seseorang yang hanya bisa menangis dalam diam dan membiarkan semua ini terus terjadi. Kini singkatnya, sejarah kembali terulang. Caca. Diki memejamkan matanya, membiarkan air mata mengalir lebih deras. Ia benar-benar menyukai Caca. Ia tidak pernah berniat menyakiti gadis itu. Ia hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan, sesuatu yang selama ini terasa begitu jauh dari hidupnya. Caca adalah gadis yang ceria, penuh senyum dan selalu berbicara dengan penuh semangat. Ia adalah seorang yang membuka cahaya ke dalam hidup Diki. Bahkan jika itu hanya sedikit. Mereka tidak pernah benar-benar berpacaran, tapi hubungan mereka cukup dekat. Mereka sering bertukar pesan secara diam-diam, bertemu tanpa ada yang tahu, berbicara tentang hal-hal sederhana seperti mimpi dan juga harapan. Dan Diki mulai berharap, mungkin kali ini ia bisa melawan. Mungkin kali ini ia bisa melindungi seorang yang ia cintai. Tapi ia salah. Meski ia sudah berusaha menyembunyikan semuanya, meski ia sudah menjaga hubungan mereka tetap diam-diam, ternyata tetap saja. Ayahnya tetap tahu, karena ilmu yang sudah diturunkan kepada Diki juga. Diki tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu. Dan Caca akhirnya menghilang. Sama seperti gadis-gadis sebelumnya, Diki mencengkram rambutnya dengan frustasi. Menekan kepalanya seolah ingin mengusir semua pikiran itu. Ia benci dirinya sendiri. Ia benci karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ia benci karena meskipun ia sudah mencoba menjauh dari semua orang, tetap saja ada seorang yang menjadi korban karena dirinya. Diki menatap kosong ke lantai kamarnya. Di sudut ruangan ada sebuah koper hitam besar. Koper yang semalam ia lihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ayahnya membawanya pulang, sebelum akhirnya meletakkannya di depan rumah keluarga Caca. Ia tahu apa isinya, ia tahu apa yang telah terjadi, dan itu telah menghancurkannya. Dia tidak ingin ini terus terjadi. Ia tidak ingin menjadi bagian dari semua ini. Tapi ia tahu, ia tidak bisa kabur. Selama ayahnya masih hidup, selama ilmu hitam itu masih mengikat keluarga mereka, ia tidak akan pernah bisa bebas. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Diki menatap keluar jendela di kejauhan. Ia melihat bulan yang bersinar sendirian di langit malam. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia berusaha bertahan dalam kegelapan ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan tragedi ini terjadi lagi. Ia harus menghentikan ayahnya, bagaimanapun caranya. Pagi hari itu, Diki bangun lebih awal dari biasanya, namun tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini ia tidak beranjak dari tempat tidurnya begitu saja. Ia duduk diam menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Biasanya setiap pagi, ia akan mendengar suara ayahnya di lantai bawah. Entah itu suara langkah kakinya yang berat, suara pintu yang dibuka dan ditutup, atau bahkan suara samar dari ruangan khusus tempat ayahnya melakukan ritual-ritual gelapnya. Tapi pagi ini, ia tidak peduli. Ia tahu jika turun ke bawah, ia akan bertemu dengan pria itu. Ia tahu jika berbicara dengannya, ia hanya akan mendengar kata-kata penuh kepalsuan. Kata-kata yang selalu terdengar tentang namun menyimpan kegelapan di baliknya. Dan Diki sudah muak. Ia muak dengan semua yang terjadi di rumah ini. Jadi pagi itu pun ia memutuskan untuk tidak pulang lagi. Ia mengambil tas sekolahnya, memasukkan beberapa barang yang sekiranya ia butuhkan, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia berjalan menyusuri jalanan desa tanpa tujuan yang jelas. Yang ia tahu, ia ingin pergi jauh dari rumah itu. Ia ingin menemukan tempat di mana ia bisa berpikir dengan tenang, tanpa bayang-bayang ayahnya yang menghantuinya. Namun ia sadar bahwa ini bukan pelarian yang mudah. Ia masih harus ke sekolah, ia masih harus menjalani hari-harinya seperti biasa, agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Maka ketika bel masuk berbunyi, Diki tetap melangkah masuk ke kelasnya seperti biasa. Namun ia tidak banyak bicara, bahkan lebih pendiam dari biasanya. Sementara itu Nimas yang memang sejak awal sudah penasaran dengan Diki, memperhatikannya dari jauh. Ia melihat bagaimana Diki tampak lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tidak ada ketertarikan pada apapun yang terjadi di sekitarnya. Bahkan ketika teman-teman sekelasnya berbicara tentang Caca, tentang bagaimana polisi masih menyelidiki kasusnya, Diki tetap diam. Nimas merasa semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan lelaki itu. Sejak awal, Diki memang sudah menjadi teka-teki baginya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seolah ada beban berat yang dipikulnya. Sesuatu yang membuatnya semakin tertutup. Saat jam istirahat tiba, Nimas melihat Diki duduk sendirian di bangku taman sekolah, menatap kosong ke depan. Ini kesempatan, pikirnya. Ia pun lalu berjalan mendekati lelaki itu, membawa sekaleng minuman dingin di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sampingnya dan menyodorkan minuman itu. Ini, katanya dengan singkat. Diki meliriknya sekilas lalu kembali menatap ke depan. Ia tidak mengambil minuman itu, tidak mengatakan apapun. Aku tahu kau tidak banyak bicara, tapi setidaknya kau bisa menerima sesuatu dari seorang yang peduli, kan? Lanjut Nimas. Diki masih diam. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Nimas menunggu berharap ada reaksi. Meski hanya sedikit, namun yang terjadi malah sebaliknya. Diki bangkit dari tempat duduknya, berjalan pergi begitu saja, tanpa mengatakan satu kata pun. Nimas hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tersinggung, tidak marah, hanya semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada lelaki itu? Apa yang membuatnya begitu tertutup dan menjaga jarak dari semua orang? Sementara itu di sisi lain, Diki berjalan tanpa arah. Ia tidak peduli lagi kemana kakinya membawanya. Yang ia tahu, ia ingin menjauh dari semua orang. Tanpa sadar, ia pun akhirnya tiba di tempat yang sudah lama ingin ia datangi, yaitu makam Caca. Makam itu terletak di area pemakaman kecil di pinggir desa. Suasananya sepi, hanya ada suara angin yang berhembus dengan pelan, menggoyangkan dedaunan yang jatuh ke tanah. Diki berdiri di depan nisan itu, menatap nama yang terukir di sana. Ia menghela nafas panjang. Caca, kau pasti membenciku sekarang, kan? Maaf, aku benar-benar minta maaf. Air mata menggenang di matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis lagi, tetapi di dalam hatinya ada janji yang ia buat. Ia berjanji akan membalas kejahatan ayahnya. Ia akan memastikan semua ini berhenti. Namun belum saat ini, belum sekarang. Ia masih harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa mencari cara membalas semua kelakuan ayahnya, agar dia benar-benar bisa melawan. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.